Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Astagfirullahal azim. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita memperbanyak syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan, dicurahkan kepada kita yang tiada terbilang, tiada terhitung jumlahnya. Maka menjadi konsekuensi logis kita untuk mensyukuri nikmat Allah dengan lisan kita, dalam hati kita, dan dengan perbuatan kita yang mencerminkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak pada diri kami sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah sebaik-baik bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Tahuilah bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sedikit pesan, yaitu agar kita gemar membangun persaudaraan atau silaturahim. Istilah silaturahim ini terdiri dari dua kata, yaitu silah yang berarti adalah hubungan, sambungan, dan rohim atau peranakan. Istilah ini adalah simbol dari hubungan baik penuh kasih sayang di antara sesama karib kerabat yang asal usulnya berasal dari satu rahim. Dikatakan simbol karena rohim atau peranakan secara materi tidak bisa disambung atau dihubungkan dengan rahim yang lain. Rahim yang dimaksud di sini adalah satu nasab yang disatukan rahim ibu, yaitu hubungan antara satu dengan yang lain yang diikat dengan hubungan penuh dengan kasih sayang. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, dalam keseharian disebut dengan silaturahmi. Dalam pengertian yang lebih luas, yaitu tidak hanya sebatas pada hubungan kasih sayang antar kerabat, tetapi juga mencakup masyarakat yang lebih luas. Dari segi bahasa ini, istilah tersebut tidak salah, karena rohmi juga berarti adalah kasih sayang. Jadi silaturahmi berarti menghubungkan tali kasih sayang antara seorang dengan yang lain, yaitu sesama anggota masyarakat. Agar tapi silaturahim yang kita maksudkan dalam hal ini adalah hubungan kasih sayang yang terbatas pada hubungan dalam suatu keluarga besar atau yang disebut dengan qorobah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Allah berpesan di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 1 yang saya sampaikan di awal, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu dengan yang lain. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu sekalian. Maka memelihara hubungan yang baik terhadap sesama anggota keluarga atau menjaga silaturahim dimaksudkan oleh Allah menjadi salah satu sifat orang-orang yang mempunyai amal mulia. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, yaitu silaturahim. Lalu bagaimana bentuk-bentuk silaturahim yang dimaksud? Yang pertama adalah berbuat baik atau ihsan. Berbuat baik atau ihsan terutama dengan memberikan bantuan material untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan ihsan kepada dzawil qurba nomor 2 setelah ihsan kepada ibu bapaknya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakina wal jaridil qurba wal jaril junub. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kamu sekalian kepada kedua ibu bapakmu, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, serta tetangga dekat dan tetangga jauh. Dzawil qurba atau kerabat dekat harus dibantu, diprioritaskan dibanding dengan pihak-pihak yang lain. Misalnya adalah anak yatim, anak miskin, ibnu sabil, dan seterusnya. Lebih-lebih lagi bila karib kerabat kita ini adalah termasuk golongan fakir atau miskin atau yatim dan yang semisal dengan itu yang membutuhkan uluran tangan kita. Jangan sampai terjadi seseorang menjadi pemurah kepada orang lain, tetapi kepada kerabatnya sendiri dia bersifat kikir, kepada saudaranya sendiri dia bersifat tidak mau memberi, dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi menyampaikan pesan, sedekah kepada orang miskin bernilai 1, yaitu sedekah. Sedangkan sedekah kepada karib kerabat bernilai 2, yaitu sedekah itu sendiri dan silaturahim. Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah membagi sebagian dari harta warisan kepada karib kerabat yang hadir waktu pembagian tetapi tidak mendapat bagian karena terhalang oleh ahli waris yang lebih berhak, yaitu mahjub. Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam surat An-Nisa ayat 8, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Misalnya paman dia tidak mendapatkan warisan karena ada anak laki-laki, pamannya tidak dapat. Kalau waktu pembagian warisan pamannya hadir, maka seyogyanya dianjurkan untuk memberikan sekedarnya dari harta warisan itu. Ini tentu dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik, mempererat hubungan persaudaraan di antara karib kerabat satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah dengan memelihara dan meningkatkan rasa kasih sayang terhadap sesama kerabat dengan sikap saling mengenal, saling menghormati, bertukar salam, kunjung mengunjungi, surat menyurat, dan kalau sekarang mungkin saling menelepon atau saling mengirimkan pesan.
saling menjenguk, saling membantu dan bekerja sama dalam hal-hal hajat atau kebutuhan atau kepentingan saudara-saudara kita. Misalnya ketika ada walimah yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan persaudaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan berpesan untuk mengetahui silsilah atau garis keturunan, yaitu untuk menjalin silaturahim. Pelajarilah, kata Rasulullah, silsilah keluarga yang akan menghubungkan tali rahimmu, karena sesungguhnya silaturahim itu melahirkan kasih sayang pada keluarga, kemudahan mendapatkan harta, dan panjang umurnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah diantaranya dan masih banyak lagi bentuk-bentuk membangun persaudaraan, membangun kasih sayang, silaturahim diantara karib kerabat satu dengan yang lain. Lalu bagaimana hikmah atau manfaat daripada silaturahim itu sendiri? Yang pertama adalah mendapatkan rahmat, mendapatkan nikmat dan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan secara metaforis dialog Allah Subhanahu wa taala dengan rahim. Yang saya bacakan terjemahannya. Sesungguhnya setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan makhluk, rahim bangkit berkata, inilah tempat orang-orang yang meminta perlindungan kepadamu dari memutuskan silaturahim. Allah berfirman, ya, apakah engkau sudah puas kalau aku menghubungkan orang-orang yang menghubungkanmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu? Rahim itu menjawab, tentu. Lalu Allah berfirman lagi, demikianlah bagimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah jika kalian menghendaki. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, menurut para ulama, hakikat dari silaturahim adalah lemah lembut dan kasih sayang. Dan silatullah dengan hamba-hambanya berarti adalah Allah Subhanahu wa taala, berarti adalah ihsan dan mendapatkan nikmat darinya. Dengan demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, orang yang melakukan silaturahim akan mendapatkan rahmat, nikmat dan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Secara khusus disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesudah beberapa amalan pokok, silaturahim adalah mengantarkan seseorang ke surga dan menjauhkan dari neraka. Diriwayatkan oleh Abu Ayyub Khalid ibnu Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Nabi menjawab, yaitu apabila engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan salat, membayar zakat dan melakukan silaturahim. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kemudian yang ketiga, dengan silaturahim akan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan rezeki dan lapang serta umur yang panjang bagi orang yang suka melakukan silaturahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia melakukan silaturahim. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan wasiat agar kita jangan sampai memutuskan tali silaturahim, jangan sampai kita qati'ur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan dalam beberapa redaksi hadis yang berbeda
Pada hadis yang riwayat muttafaq alaih, la yadkhulul jannata qati, tidak masuk surga orang yang memutuskan. Menurut Sufyan dalam riwayatnya, yang dimaksud dengan orang yang memutuskannya ialah orang yang memutuskan silaturahim. Sang rahim tergantung dari ars. Dia berkata, barang siapa yang menghubungkan aku, maka Allah akan menghubungkannya. Dan barang siapa yang memutuskan aku, maka Allah akan memutuskannya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah sekelumit pesan kita di Jumat ini. Semoga bermanfaat dan memberikan semangat spirit kita dalam rangka kita membangun persaudaraan, membangun kedekatan dengan sesama saudara-saudara kita, lebih khusus lagi dan umumnya kepada kaum muslimin dan muslimat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.